Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, pada siang hari ini saya Dudu Hermawan akan menemani Anda semua merenungkan, memberikan respon terhadap persoalan aktual yang terjadi di Indonesia ini. Kita ketahui bahwa untuk mengetahui perolehan suara di dalam pemilihan umum, baik itu pilpres atau pileg atau pemilihan pemerintah daerah, antara lain dengan survei Jadi sebelum pemilihan ada survei dan sesudah pemilihan juga ada survei. Nah, survei itu dilakukan kepada siapa? Kepada seluruh rakyat Indonesia. Tetapi karena terlalu banyak masyarakat Indonesia itu, maka kita ambil sampling. Di dalam penelitian itu ada beberapa teknik sampling, ada purposive sampling, ada probability sampling. Nah, lalu apa yang harus dilakukan untuk melakukan sampel ini? Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan itu agar sampel yang kita ambil itu betul-betul akurat. Nah, sehingga tingkat kesalahannya itu sedikit, begitu ada patokan kan, kalau misalnya bidang sosial maksimal margin errornya berapa, 5% misalnya. Kalau ilmu kedokteran margin errornya itu misalnya 0,5%, jadi tidak terlalu besar karena membahayakan kesehatan anak manusia. Nah, Nabi SAW memberikan contoh melakukan teknik sampling ini. Ukuran sampel yang diambil oleh Rasulullah itu seperti apa? Pada saat Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur goror, misalnya beli ikan masih ada di kolam, itu kan tidak boleh, karena kita tidak tahu di kolam itu ikan ada berapa. Lalu beli kambing tapi masih dalam perut, kita tidak tahu apakah anak kambing itu nanti akan dilahirkan ke alam dunia itu atau tidak Kita juga tidak boleh memberi dengan cara izon. Izon itu kalau bahasa Garutnya itu neplak Misalnya beli padi yang ada di sawah lalu berapa harganya, beli alpukat masih ada di pohon, beli mangga masih ada di pohon, beli rambutan masih ada di pohon. Saya tidak tahu ini musim apa saya bukan Bang Toyib. Musim rambutan atau musim duren, nah ini saya nggak tahu ini. Musim apa ini? Tidak tahu musim yang ada di sini nih. Nah, saudara sekalian, Nabi kemudian mengajarkan mengumpulkan sampel dari populasi yang banyak itu, yaitu Nabi memerintahkan untuk mengambil sampel beli, saya lupa lagi itu buah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi di pinggir sebelah sini diambil, di pinggir sebelah sana diambil, di kanan dan juga di kiri dan juga di tengah. Nah, sehingga sampel itu betul-betul mewakili populasi. Nah, para ilmuwan dalam mengambil sampel itu ada beberapa cara seperti yang diajarkan oleh Nabi tadi. Nah, jadi kalau kita memilih sampel tidak tepat, tidak benar, karena ilmuwan itu tidak semuanya dalam melakukan survei itu
semata-mata akademik ya, tetapi juga mereka itu profesional yang mereka itu butuh biaya, butuh bayaran ya, maka ada istilah maju tak gentar, membela yang bayar gitu ya. Nah, misalnya mengadakan survei dengan maksud dan tujuan ya untuk menggiring opini publik nanti pada tanggal 17 ini yang harus dicoblos ini. Karena orang awam itu kan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mereka itu mencari mana yang paling rame. Ya, coba di kampung, teteh mah kumaha rame na we. Ya, emak kumaha rame na we nini mah gitu. Nah, itu di kampung ya. Nah, maka survei itu sangat mempengaruhi ya signifikan terhadap tingkat elektabilitas seseorang, calon presiden atau wakil presiden. Nah, selanjutnya pada saat setelah dilakukan pencoblosan, maka ada yang namanya exit poll. Ya, jadi orang yang keluar langsung ditanya berapa siapa yang dicoblos begitu ya, lalu mereka catat. Ya, banyak nih yang melakukan, polisi misalnya atau sebagian dari TNI atau siapapun itu juga banyak ya. Tapi mereka untuk kepentingan pertahanan keamanan tentunya. Ya, kemudian setelah itu ada juga yang melakukan quick count, yaitu dengan melihat TPS-TPS yang mereka tentukan. Nah, di dalam menentukan sampel ini, kalau misalnya ingin memenangkan Jokowi, tentu yang dipilih adalah masyarakat atau yang tempat yang merupakan kandangnya Jokowi begitu ya. Tapi kalau ingin yang menang itu Prabowo, tentu yang disurvei itu adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang secara status sosial ekonominya yang tinggi misalnya kan begitu ya. Nah, tentu yang akan dimenangkan itu kalau teknik samplingnya itu tidak benar. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi tadi, dicomot sini, comot sana, comot situ dan tengah ya. Nah, itu namanya purposive sampling ya. Karena apa? Karena datanya itu heterogen. Jadi kalau datanya heterogen, maka teknik sampelnya adalah purposive sampling. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Nah, kalau dilakukan secara akademik, maka para ilmuwan ya, termasuk para tukang survei itu, ya saya sebut tukang survei karena tidak semuanya akademis gitu ya. Ya, tergantung kepada pesanan. Kalau itu akademis pasti bakal akurat ya. Secara akademis misalnya margin of error-nya itu 1% gitu. Itu benar ya. Dalam penelitian baru kita bisa melakukan generalisasi terhadap data-data itu. Tapi kalau quick count itu ada pesanan ya, pertama untuk menggiring opini publik ya, mengarah pada satu calon tertentu ya, baik Prabowo Sandi ataupun Jokowi Ma'ruf. Nah, atau yang kedua ya, kalau tadi untuk menggiring opini publik, yang kedua kalau ternyata calonnya itu kalah berdasarkan real count ya, atau quick count yang akademik itu, nah maka tujuan dari quick count yang bersifat politik dan profesional itu adalah untuk menjatuhkan mental lawan, sehingga dilakukan kecurangan itu bisa terjadi gitu. Karena apa? Karena sudah terbentuk di dalam pikiran masyarakat bahwa yang menang Jokowi atau Prabowo begitu. Nah, saudara sekalian, psi war atau perang psikologis ya, semacam itu biasa di dalam peperangan. Seperti pada waktu perang Uhud ya, dihembuskan oleh musuh Islam pada waktu itu bahwa Nabi Muhammad SAW telah terbunuh. Akibatnya apa? Mental kaum muslimin pada waktu itu lemah, tidak berdaya. Nah, jadi di dalam pemilihan umum juga ini
kalau secara psikologis kalah, ya maka orang melakukan kecurangan itu juga ya akan berjalan mulus-mulus saja. Nah, oleh karena itu saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita harus berlaku jujur dan adil di dalam pemilihan umum itu. Kalau pada era Orde Baru cukup luber, langsung umum, bebas dan rahasia, langsung itu yang mencoblos langsung orang yang bersangkutan, tidak diwakili. Nah, itu zaman dahulu. Sekarang prinsipnya masih ada, tapi yang terjadi kejadian itu banyak yang surat suara sudah tercoblos. Umum artinya berlaku untuk seluruh rakyat, ya, di mana saja berada begitu, baik di dalam ataupun di luar negeri, baik di pelosok-pelosok ataupun di perkotaan. Hanya sayang ya, di Papua beberapa waktu yang lalu itu diwakili oleh kepala suku atau kepala adat. Nah, ini tidak langsung ya. Padahal prinsip pemilihan umum itu luber jurdil, itu berlaku untuk semua warga Indonesia. Umum, bebas, ya, ada kebebasan, tidak boleh ada paksaan. Pegawai negeri tidak dipaksa untuk memilih si A si B, termasuk juga Polri, TNI, BUMN. Nah, itu bebas, ya, bebas dan rahasia. Jadi pemilihan umum itu tidak secara terbuka dilakukan. Itu rahasia, kecuali orang yang tidak bisa melihat ketika di TPS itu kan bisa mungkin dicobloskannya itu oleh dibarengi oleh yang menemani keluarganya misalnya, atau petugas yang ditunjuk. Saya tidak tahu itu. Nah, jujur itu ya, itu nanti di dalam pemilihan dalam penghitungan. Nah, saudara sekalian, yang dipersoalkan sekarang ini adalah mengenai kejujuran. Kita semua masyarakat Indonesia akan menerima keputusan KPU mengenai siapa pemenang pemilihan umum itu, kita akan menerima dengan legowo. Tapi tentu harus dilakukan secara jujur dan adil. Jujur ketika kotak suara masih disegel, kemudian kotak suara itu dan surat suaranya itu belum dicoblos. Yang berikutnya setelah dicoblos, yang dimasukkan ke dalam kotaknya itu nanti yang sudah dicoblos betul-betul yang sudah dicoblos oleh rakyat, bukan disediakan kotak lain yang sudah dicoblos oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kemudian ketika surat suara itu dibawa ya dari TPS ke PPS ya, itu juga yang dibawa betul yang sudah disegel dan di tempat yang benar. Ini banyak yang dibelokkan dulu kemana, lalu yang dibawa ke PPS itu yang lainnya lagi. Nah, kemudian ketika merekap atau mengentry data ya, itu kan misalnya didiktekan ya, 01 berapa, 02 berapa. Itu ketika mengentry itu datanya adalah data yang valid, data yang betul. Nanti ketika di PPK, nah ini banyak juga nih orang yang curang. Ada orang yang bilang, Pak Ustadz, daripada kampanye rame-rame, ribut-ribut, ya banyak mengeluarkan dana, lebih baik membeli dari orang-orang PPK, dari oknum PPK saja, begitu kan? Di PPK kan cuma 5 orang, begitu ya. Kalau 1 orang dikasih 1 juta, 5 juta, ya lumayan daripada kampanye rame-rame yang menghabiskan dana yang besar. Nah, belum lagi nanti ketika dimasukkan ya data itu ke server KPU, ya sekarang itu kan orang-orang sudah mulai canggih ya. Jadi suara yang di C7 misalnya nomor 1
jumlah suaranya 26, nomor 2 141 ya. Itu di C1-nya. Tetapi ketika dicek di komputernya KPU, ya yang nomor 1 26, yang nomor 2 jadi 41 misalnya, atau sebaliknya. Nah itu bisa, itu fakta, data, dan realita yang terjadi. Nah oleh karena itu saudara sekalian, kita wajib berjihad, berjuang untuk supaya di Indonesia itu jujur dan adil di dalam pemilihan umum. Kita harus malu oleh negara lain, seperti yang ada di Jepang misalnya. Saya menerima informasi di sana tidak ada kecurangan, di sana tidak ada bagi-bagi uang, bagi-bagi amplop, mobilisasi massa dan seterusnya, itu tidak ada. Pemilihan umumnya bisa jurdil. Padahal mereka tidak ada pendidikan agama di sekolahnya. Nah, jadi kita berkewajiban untuk berjuang. Jadi jihad dalam pemilu. Bagaimana jihad dalam pemilu? Pertama, yaitu kita mengetahui latar belakang calon presiden dan wakil presidennya, baik secara biologis, intelektualnya, pemikiran masa depannya, keagamaannya, dan seterusnya. Baru kita pilih ini yang cocok. Setelah itu kita lihat visi misi ya, tujuan dan targetnya itu apakah sesuai dengan yang kita pikirkan. Ya paling tidak apa yang digariskan oleh Soekarno, yaitu berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya. Paling tidak itu begitu. Ya lebih jauh lagi, ada kebebasan beragama, menjalankan agama bagi umat Islam. Tidak ada lagi penghapusan terhadap perda syariah, ya, atau perda yang sesuai dengan syariat Islam misalnya begitu ya. Nah, lalu setelah itu tentukan pilihan kita, musyawarah mufakat di kalangan para pemimpin Muslim. Inilah calon yang kita pilih. Nah setelah itu kita perjuangkan, bantu keuangannya, bukannya minta amplop ini kepada para calon presiden, wakil presiden, tim pemenangannya, termasuk juga kepada DPR. Ini para ustadz minta karpet kepada caleg ya, minta sajadah, minta kopiah, itu tidak benar. Jadi yang benar adalah kita membantu mereka, itu jihad dalam pemilihan umum. Nah, setelah pencoblosan ya, maka kita kawal supaya KPU dan para penyelenggara pemilu yang lainnya jujur dan adil di dalam penghitungan sampai kepada akhirnya, yaitu penghitungan suara secara manual. Karena secara IT sekarang ini orang canggih ya, bisa tadi mengubah-ubah angka ya. Ya seharusnya tentu sebelum diputuskan itu harus ada audit audit forensik ya terhadap komputer atau server KPU begitu ya. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa pemilu kita ini jujur dan adil. Masa human error kok banyak sekali, seragam lagi begitu ya. Dari mulai persoalan DPT siluman sampai kepada tanggal lahir yang sama berjuta-juta orang, sampai kepada kakak yang ada yang sampai 70 orang satu kakak, bahkan lebih dari 1.000 ya, kita lihat begitu ya. Nah jadi saudara sekalian, kita sebagai muslim, saya tidak ingin kita ini tidak adil ya. Baik Jokowi ataupun Prabowo sebagai presiden kita ya, Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno sebagai wakil presiden kita terima, asal ya pemilihan umum ini kalau sekarang dalam taraf perhitungan rekapitulasi itu dilakukan secara jujur dan adil. Nah kalau tidak ya,
maka di dalam hadis dikatakan, siapa melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaron, nah itu mengutik-utik jumlah suara itu munkar, ya, karena nanti ada orang yang berhak menjadi anggota legislatif atau presiden tetapi malah tidak jadi. Karena apa? Karena tangan-tangan jahil dari para petugas itu. Nah, maka ubah itu munkar, ya. Pak ilam yastati, Pak bilisani, apabila tidak mampu maka ubah dengan tangan. Dengan apa? Dengan lisan. Teriak, tulis di koran, ya. Kemudian foto, sebarkan, viralkan di video dan lain-lain. Nah, yang terakhir, Pak ilam yastati, apabila tidak mampu Pak bikol bihi, dengan hati saja. Jadi kalau ada pihak Prabowo curang, ya, pihak Jokowi, nah itu tidak suka, tidak ridho dengan kecurangan itu. Nah, kalau Anda pihak Jokowi, ya, pihak Jokowi misalnya curang, Anda juga tidak boleh ridho. Ya, kita itu umat Islam berkewajiban untuk berlaku adil. Umat Islam wajib berlaku jujur gitu. Saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Sebentar lagi kita bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan juga jangan loyo, ya. Perang Badar itu kan bulan Ramadan, ya. Kemenangan Islam itu 17 Ramadan. 22 Mei itu berapa Ramadan itu? Nah, ya, jadi kita wajib mengawal, tidak boleh loyo, tapi tidak boleh anarkis, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan destruktif, karena kalau rusak bangsa ini, maka kita juga sebagai warga bangsa itu yang ikut menderitanya. Mudah-mudahan pemilu kita dilakukan dengan jurdil dan adil. Kita doakan orang-orang yang melakukan kecurangan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari rahmatnya, dan akan dirasakan beberapa saat setelah melakukan kecurangan. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.